terkadang akan ditemukan tersiernya itu akan tertinggal. Jadi pertumbuhannya itu tidak rata bolo. Ada yang tersiernya itu vigor sekali, batangnya besar dan pertumbuhannya cepat. Ada tersier yang kerdil atau kecil sekali, yang pertumbuhannya itu lambat dan kecil. Tidak. Nah, apa yang dilakukan pada kasus seperti itu bolo? Nah, pada kasus seperti itu yang dilakukan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, Mantrinya Anggur, channel yang membahas khusus masalah perangguran. Baik bolo anggur semuanya, pada episode kali ini kita akan membahas pertanyaan dari salah satu subscriber kita mengenai Excel Brick. Jadi mungkin bolo anggur yang sudah lama bermain atau menanam anggur tentu tidak asing dengan yang namanya Excel Brick. Excel Brick ini adalah salah satu metode dalam menanam anggur yang digunakan untuk meratakan percabangan pohon anggur, terutama percabangan tersier dari tanaman anggur. Mungkin akan sedikit bingung ketika pertama kali menanam anggur, bagaimanakah cara melakukan Excel Brick. Excel Brick ketika kita lakukan penghentian pertumbuhan di 120 cm itu biasanya akan tumbuh tunas lagi. Nah, itu kita potes lagi, tumbuh lagi, potes lagi. Lah, bagaimanakah cara melakukan pemotesan? Mungkin ada bolo anggur yang bingung. Tentunya saya dulu juga awal-awal bingung, sama juga. Bagaimanakah cara melakukan penghentian pertumbuhan? Karena ketika kita potes nanti akan tumbuh lagi, potes akan tumbuh lagi, dan dipotes lagi, tumbuh lagi. Bagaimanakah caranya? Oke, kita akan sama-sama belajar. Excel Brick itu kita awali dengan pengertiannya terlebih dahulu. Excel Brick terdiri dari dua kata, yaitu Excel dan juga Brick. Excel itu akselerasi dan Brick itu stop atau berhenti. Maksudnya bagaimana? Jadi Excel Brick ini adalah salah satu metode untuk meratakan percabangan dengan cara Excel atau akselerasi dan Brick itu berhenti dengan cara Brick atau menghentikan pertumbuhan pada cabang yang vigor, maka nanti akan terjadi akselerasi pada cabang yang tertinggal, terkhusus untuk cabang tersier seperti ini. Misal ada cabang yang vigor, kita lakukan Brick di atas, nanti otomatis cabang yang kecil itu akan mengalami akselerasi atau percepatan pertumbuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena bolo anggur sudah menghentikan nutrisi pada ujung tersier yang vigor, maka akan nutrisinya akan lari ke tersier yang tertinggal, maka tersiernya akan mengalami akselerasi atau percepatan pertumbuhan. Nah, kemudian bagaimanakah cara melakukannya? Kita akan sama-sama belajar dan kita akan mencontohkan dengan pohon anggur yang saya tanam, yang ini ada di kebun saya, yang berada di samping saya ini. Oke, langsung saja kita balik kameranya. Oke, sebelum kita melakukan Excel Brick, kita akan perkenalan dulu dengan pohon anggur saya. Jadi perkenalan tidak hanya orang manusia tetapi juga pohon anggur. Jadi ini adalah pohon anggur jenis Jupiter yang kita tanam sudah dari Januari kemarin dengan sistem percabangan kita yaitu double cordon ke kanan dan ke kiri dengan panjang sekunder ini adalah 4 meter. Kalau saya nanam anggur itu sekundernya panjang-panjang bolo 4 meter, ada yang 6 meter, bahkan ada yang di atas rumah itu 15 meter. Saya nanamnya sekundernya panjang-panjang karena saya nanamnya di tanah, tidak di pot. Kalau di pot biasanya medianya terbatas, maksimal paling 2 meter tergantung ukuran pot atau planter bag yang bolo anggur gunakan. Tetapi kalau di tanah itu cenderungnya bebas bolo. Nah, ini panjangnya itu 4 meter. Kita belokkan cabangnya ke kanan dan ke kiri. Ini daunnya, ini daun tua bolo. Jadi jangan heran, ini namanya daunnya udah tua. Bentar lagi akan kita lakukan pemangkasan. Nah, ini kita lakukan, kita potes di sini, lalu tumbuh cabangnya 2 ke kanan dan ke kiri, jadilah double cordon. Kemudian untuk tersiernya kita arahkan ke sini semua, satu arah. Kalau yang trellisnya itu kan ke kanan ke kiri, sama dengan yang para-para itu juga sama ke kanan dan ke kiri. Kalau ini hanya satu arah saja, satu sisir. Nah, kemudian setelah kita belokkan ke sini, maka ketika sekundernya kita tumbuhkan, akan tumbuh yang namanya tersier. Nah, akan tumbuh yang namanya tersier. Kita semua tahu, bagi bolo anggur yang sudah menanam mungkin tidak asing, terkadang akan ditemukan tersiernya itu akan tertinggal. Jadi pertumbuhannya itu tidak rata bolo. Ada yang tersiernya itu vigor sekali,
batangnya besar dan pertumbuhannya cepat. Ada tersier yang kerdil atau kecil sekali, yang pertumbuhannya itu lambat dan kecil, tidak cepat-cepat, tidak naik sampai 120 cm. Nah, apa yang dilakukan pada kasus seperti itu, Bolo? Nah, pada kasus seperti itu yang dilakukan adalah axle break, di mana kita menghentikan pertumbuhan cabang anggur yang vigor. Kita break cabang anggurnya di 120 cm, maka yang batang yang kecil itu akan terjadi akselerasi percepatan pertumbuhan karena nutrisinya itu lari ke batang-batang yang kecil, maka mereka akan tumbuh ke atas menyusul batang yang besar. Itulah yang namanya axle break, Bolo. Kemudian axle break dilakukan pada rambatan tinggi seberapa. Jadi maksudnya itu tiap berapa senti dilakukan axle break. Jadi ada banyak sekali metode, Bolo, dalam membentuk tersier. Ada banyak sekali metode. Bisa dilakukan axle break di setiap 30 cm. Setiap 30 cm, 30 cm. Itu biasanya dilakukan itu ketika percabangan bolo anggur sekundernya itu panjang, Bolo. Kalau sekundernya 2 meter sampai 4 meter, biasanya kalau percabangannya rata itu langsung dibablaskan sampai 120 cm. Tapi ketika bolo anggur menanam percabangannya panjang 4 meter lebih, 6 meter lebih, itu biasanya dilakukan axle break di 30 cm. Jadi biar rata semua. Setelah sampai ujung, misal sampai 6 meter itu sudah 30 cm rata, baru dilepaskan naik ke tahap kedua 60 cm, 90 cm, dan seterusnya sampai dengan 120 cm. Tapi kalau percabangannya hanya pendek, sekundernya pendek, ya lebih simpel. Kalau misalkan lebih simpel, bolo anggur langsung saja sampai 120 cm baru dilakukan axle break. Tergantung kasus pohon bolo anggur semuanya. Soalnya tiap pohon itu berbeda-beda. Langsung saja kita akan praktekkan cara melakukan axle break. Jadi ketika sekundernya naik, sekundernya tumbuh, maka tersiernya akan disusul tumbuh ke atas. Nah, kita melakukan axle break bisa di 30 cm, bisa di 120 cm. Tapi yang saya lakukan intinya itu bagaimana cara pemotesan pada akhirnya. Misalkan pada 30 cm atau 120 cm, ya kurang lebih itu sama, Bolo. Kurang lebih itu sama. Dan tidak lupa kalau misalkan saya tanam anggur itu, ini misalkan ini daun, di sini tunas airnya saya sisakan 1 daun, Bolo. Nah, saya sisakan 1 daun seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya supaya mencegah bud agar tidak pecah. Karena ketika bolo anggur menanam pohon anggur yang seperti saya tanam seperti ini tanpa menggunakan atap, ketika musim hujan itu kandungan airnya di tanah itu sangat banyak. Jadi ketika ini dihilangkan, tunas air di tersier ini dihilangkan, biasanya budnya ini akan pecah. Kalau budnya yang pecah ini sebelum waktunya pembuahan, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah gagal berbuah. Kenapa? Karena budnya pecah sebelum waktunya, Bolo. Maka akan terjadi yang namanya gagal berbuah, gagal pembuahan pada bud yang kita inginkan. Jadi saya tidak saya hilangkan, karena akan repot nanti, Bolo. Saya sudah mencoba berbagai macam metode, tapi sama saja ketika bolo anggur tanam di luar ruangan seperti ini tanpa atap UV, itu pasti akan yang namanya budnya itu akan pecah. Tapi ketika bolo anggur menggunakan atap UV biasanya lebih minim, Bolo. Tidak gampang pecah budnya. Tidak segampang kalau misalkan bolo anggur tanpa naungan seperti ini. Kalau pakai atap UV, budnya ini walaupun ini dihilangkan, tunas airnya ini dihilangkan, itu biasanya budnya ini tidak akan pecah. Dengan perlakuan axle break di bagian ujung, itu biasanya tidak akan pecah. Tapi kalau tanpa atap UV kayak gini, saya jamin 100% pecah, Bolo. Apalagi ketika nutrisinya sudah tercukupi, nitrogennya tinggi lah, udah langsung pecah semua. Nah, kita kembali ke topik. Jadi tiap kita tumbuhkan tersier pasti akan tumbuh tunas air. Tunas airnya kita hilangkan, sisakan 1 daun seperti ini. Nah, ini kan daun utama ini, lalu ini kita sisakan 1 daun. Nah, sampai ujung seperti ini. Sebentar. Ini di kamera kelihatan kan, Bolo? Nah, ini saya ambil yang ini aja. Nah, ini kan tetap ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Tes. Nah, kemudian ini juga sama 1 daun. Ini atasnya juga sama 1 daun.
Nah, satu daun kan sudah dipotes. Lalu di atasnya ini kan pecah baru ini. Yang ini pecah baru. Tapi sebelumnya yang ini, nah ini kan tunas utama. Tunas utama ini kelihatan ini. Di sini ada. Nah, ini sebenarnya batang utama tersiernya. Kita hentikan di sini 120 cm. Lalu kan ada tunas air. Ininya yang tunas air ini. Ini tunas air ini. Tumbuh satu daun, lalu kita hentikan. Lalu nanti akan tumbuh lagi di atasnya seperti ini. Akan tumbuh di atasnya. Ini kita hilangkan bolo. Kita hilangkan. Nah, ini kita hilangkan pok saja seperti ini. Tes. Nah, lalu ketika kita hilangkan di sini, kita hentikan, pasti tunas bud yang di sini budnya itu akan pecah bolo, akan pecah seperti ini dan terkadang membawa bunga seperti ini. Kalau subur biasanya membawa bunga. Nah, ketika tumbuh seperti ini, kita potong, sisakan satu daun saja bolo. Kita potong di sini. Tes. Nah, seperti itu. Lalu ketika nanti di sini pecah, langsung dipotek saja, hilangkan. Ketika di sini nanti pecah ini, potek saja, hilangkan. Jadi sisakan ini dan ini. Sisakan 2 daun saja. Nanti akan tumbuh seperti ini. Nanti membengkak. Nah, ini seperti ini bolo. Nanti yang terjadi, ini di kamera kelihatan kan bolo? Saya sambil dijinjit karena ini posisinya agak tinggi. Nah, ini kita hilangkan di sini. Nanti ini pasti akan tumbuh di sini. Nah, ini langsung dipotes. Kalau ketika ada yang tumbuh lagi seperti ini potes saja. Ada yang tumbuh lagi kecil, potes saja. Jadi nanti itu akan menggemuk. Akan menggemuk seperti ini. Di kamera kelihatan kan bolo? Nah, akan menggemuk seperti itu. Nanti lama-lama akan menggemuk. Sama yang lain juga sama. Bawahnya, nah ketika bolo anggur melakukan axle break seperti ini, bawahnya di tiap tunas air yang bolo anggur sudah sisakan 1 daun, itu pasti akan tumbuh bolo. Pasti akan tumbuh. Nah, seperti ini. Ini kita hilangkan ini. Jadi tiap tunas air tumbuh di, nah ini kan. Nah, tumbuh di tunas air, tunasnya kita hilangkan saja. Langsung dipotek saja pakai tangan. Nah, tapi kan tetap nanti cuma 1 daun seperti ini. Ketika tumbuh di sini, di tunas airnya dihilangkan. Tiap tumbuh di tunas air dihilangkan. Nah, seperti ini. Ini kan daun utama. Lalu di sini ini tunas air, ini daun. Nah, pasti di sini pecah bolo. Ini pecah, tinggal dipotes saja. Nah, biasanya membawa bunga seperti ini. Nah, itu kan terlihat sudah membawa bunga. Tetapi karena kita belum saatnya dibuahkan, ini bunganya kita buang bolo. Saya lebih suka pembuahan itu serempak, tidak pembuahan potes pucuk atau pembuahan di bagian atas. Ketika dipotes-potes nanti berbuah, saya tidak terlalu suka karena saya lebih suka pembuahan itu serempak. Jadi manajemen nutrisinya lebih enak. Jadi manajemen nutrisi ketika seperti ini masih fase pertumbuhan, fase vegetatif. Nah, ketika nanti pruning total serempak dan membawa buah semuanya, nah itu nutrisinya fokus di pertumbuhan generatif. Seperti itu bolo, dimana ditinggikan berikan pupuk tinggi fosfat dan juga kalium serta unsur hara mikro lainnya untuk tanaman. Nah, terus kemudian kalau misalkan ada kasus biasanya di ujung itu seperti ini bolo. Jadi ini kan sudah kita sisakan 1 daun. Karena mendekati ujung, ini kan sudah sampai ujung ini. Walaupun sudah kita sisakan 1 daun, ini tetap di budnya itu bisa pecah juga bolo. Nah, kalau bud seperti ini pecah di bagian bawah, itu namanya bud pecah dini. Kalau bud pecah dini biasanya gagal pembuahan bolo. Kita hindari yang namanya bud pecah dini. Nah, seperti ini, ketika muncul seperti ini kita potong, sisakan 1 daun saja. Seperti ini. Kalau saya seperti itu biasanya. Dan tetap di tunas airnya yang tumbuh seperti ini kita hilangkan, potes. Nah, ini membawa bunga juga ini bolo. Udah banyak sekali yang membawa bunga di tunas air yang di tersier. Nah, nanti ketika di sini tumbuh lagi langsung tes potes, tumbuh lagi tes potes. Jadi potesnya langsung mentok di sininya. Ini kan kayak gini tau bolo. Langsung potes saja. Hentikan saja pertumbuhannya. Nah, ini kayak gini. Potes saja. Nah, tetap sisakan 1 daun. Jadi seperti itulah cara melakukan axle break bolo anggur.
Untuk pemotesan bisa menggunakan tanan, bisa menggunakan gunting juga. Tapi kalau saya lebih suka gunting. Kenapa? Ya kalau motesnya cuma 1-2 pohon itu enggak masalah. Tapi kalau 10 bahkan ratusan pohon pakai jari, ya jarinya yang sakit bolo. Jadi saya lebih senang menggunakan gunting. Seperti itu bolo. Nah, ini insya Allah bentar lagi akan kita buahkan. Yang kita tanam yang di jenis Jupiter yang di samping seperti ini. Kalau yang situ nanti menyusul itu. Oke bolo, saya rasa itu saja sedikit penjelasan mengenai Excel Brick. Semoga dapat bermanfaat bagi bolo anggur semuanya. Apabila bolo anggur ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan berkomentar di bawah di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab dan akan kita buatkan videonya khusus bagi penonton channel Mantri Anggur. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat bagi bolo anggur semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.